Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, Tuhan kita. Tuhan yang senantiasa mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna, karena kasih-Nya lah kita ada sampai saat ini. Sahabat RPKM yang setia, yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dengan saya Pendeta Agustin putar-putar dalam renungan pengajaran kata Ros Ministry RPKM. Puji nama Tuhan. Saya percaya melalui program ini kita sudah banyak diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita lanjutkan renungan firman Tuhan dengan melanjutkan renungan yang sebelumnya dengan topik sikap yang harus dimiliki orang Kristen di tengah-tengah perubahan nilai manusia. Sekali dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat 1 sampai 11. Kita sudah membaca, merenungkan dan diberkati dari ayat yang pertama sampai ayat keempat, maka kita lanjutkan dengan ayat yang kelima. Ayat kelima berkata demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saya ulang sekali lagi firman Tuhan ini, serahkanlah hidupmu kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya, kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan ia akan yang bertindak. Siapa yang akan bertindak? Adalah Tuhan kita. Haleluya. Yesus luar biasa. Ada sikap yang keempat yang harus dimiliki orang Kristen di tengah perubahan nilai manusia, yaitu berserah dan percaya kepada Tuhan. Berserah dan percaya kepada Tuhan. Bertanya kepada saudara saat ini, saudara percaya kepada siapa? Berserah kepada siapa? Berserah kepada manusia? Hanya percaya kepada diri sendiri, kekuatan sendiri? Percaya kepada prestasimu, percaya kepada keberhasilanmu. Dan kalau istri hanya percaya kepada istrimu, istri percaya kepada suamimu, dan suami hanya percaya kepada istrimu. Wow. Tapi dalam Alkitab kita baca dikatakan apa dari Tuhan? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Haleluya, luar biasa. Nah, inilah sikap yang harus kita miliki sebagai orang Kristen secara kasih Tuhan. Dengan jelas ayat ini menyatakan bahwa kita harus percaya kepada Tuhan dan membiarkan jalan hidup kita dipimpin, dikuasai oleh Tuhan. Akan tetapi jika mau jujur, saudara kasih Tuhan, seringkali kita berpikir kalau aku tidak mengikuti cara-cara dunia, rezekiku tidak akan diambil orang lain. Seringkali kita berkata, seandainya saya dulu rajin belajar, aku tidak gagal seperti ini, aku pasti pintar. Seandainya aku dulu bekerja keras, maka aku bisa mendapatkan lebih dari apa yang diharapkan. Semua ke atas seandainya, kata jika. Itu menunjukkan suatu penyesalan. Ya, kita mungkin berpikir bahwa rezeki kita akan lenyap begitu saja jika kita tidak mengikuti cara dunia. Berpikir seperti itu. Kita ada di dunia, harus hiduplah dengan cara dunia. Itu renungan sebelumnya ya, kalau kamu cepat kaya, punya uang banyak, ya harus engkau berani berlaku curang. Ya, kau harus kejam kepada orang lain, menekan orang lain. Ini cara-cara dunia yang salah, yang keliru, yang harus kita tolak. Maksudnya, nggak boleh kompromi. Nah, kita perhatikan. Nah, memang cara seperti inilah yang populer di muka umum dipakai orang. Menghalalkan segala cara demi uang. Nah, apakah kita bagian dari itu? Tentu tidak. Jadi pembaca yang dikasih Tuhan ataupun kita semua yang mendengarkan renungan ini, saudara kasih Tuhan. Pendengar yang setia dari RPKM, kita tahu apa yang bakal terjadi di depan kita kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan diri kita sendiri. Mungkin sejenak kita mengatakan ada keberhasilan, tetapi kalau bukan dengan cara Tuhan, selain itu melukai hati Tuhan, bahkan bisa menghancurkan diri kita sendiri. Akan tetapi orang yang hidup jujur dan senantiasa berjalan dalam kebenaran, pasti akan merasakan ketenangan dan damai sejahtera.
Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, sama Tuhan. Nah, coba kita perhatikan ya, di Mazmur 115 ayat 11 begitu. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan. Kira tentu kita semua yang takut akan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Mengapa? Karena Dialah pertolongan kita, perisai kita. Oh, luar biasa. Jadi hanya Tuhan pertolongan kita. Dan saya mau katakan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi anak-anaknya, bagi umat yang datang kepadanya, berseru kepadanya, percaya kepada. Lalu di Amsal 3:5 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan apa? Dengan segenap hatimu. Harus percaya kepada Tuhan itu bukan dengan segenap pikiran kita, tapi dengan segenap hati kita. Berarti sungguh-sungguh menurut Tuhan. Lalu lanjutkan lagi, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Seringkali kita mengandalkan apa? Pikiran kita. Sehingga banyak kegagalan ya, karena kita mengandalkan pikiran kita yang sangat terbatas ini. Ya. Oke, menganggap barangkali pikiran kita ini segala-galanya, keliru, salah. Ya. Oke, jadi jangan kita mengandalkan pengertian kita, mintalah hikmat dari Tuhan. Lalu di Yesaya 26 ayat 4 berkata demikian, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Kita percaya kepada Tuhan bukan karena segala sesuatu berjalan dengan baik, tidak ada persoalan masalah dalam hidup kita. Tentu kita mengatakan bahwa tidak ada masalah selama kita hidup. Tidak ada dalam hidup ini, tidak pernah ada masalah, selalu ada masalah. Tapi masalah itu diizinkan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan kepada kita supaya kita mengandalkan Tuhan. Jangan lihat masalah ini lebih besar daripada Tuhan yang kita percaya. Percaya selama-lamanya. Artinya dalam segala situasi, dalam segala kondisi apapun, kita harus percaya kepada Tuhan. Mengapa? Karena dikatakan Tuhan adalah gunung batu yang kekal. Artinya Tuhanlah perlindungan kita. Dialah yang memberikan kepada kita kehidupan kekal. Saudara kasih Tuhan. Maka percayalah kepada Tuhan. Di Kisah Para Rasul 16:31 berkata, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau diselamatkan, engkau seisi rumahmu. Saudara kasih Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka ada mungkin di sekitar kita dalam keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Karena iman kita percaya kepada Tuhan, kita beritakan Injil, Tuhan berkarya, Roh Kudus berkarya, maka bisa saja semua dalam keluarga itu menjadi orang yang percaya pengikut Tuhan, dan itu sering terjadi, saudara Tuhan. Ya, luar biasa. Jadi renungkan pengajaran hari ini. Sikap apa yang harus kita miliki sebagai orang percaya di tengah perubahan nilai manusia ini? Yaitu berserah dan percaya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada dunia ini. Jangan serahkan dirimu kepada dunia ini. Karena engkau hidup sampai saat ini ada karena Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kiranya renungan ini menegur kita, menguatkan kita, membuat kita semakin bertumbuh dalam iman. Jangan lupa dibagikan kepada sosial seiman yang lain supaya mereka juga diberkati, baik melalui WA, melalui Facebook, atau media-media sosial yang lainnya. Silakan di Instagram. Dan di like, direspon, dan jangan lupa juga, sekali lagi, program ini akan berkelanjutan, membutuhkan subscribe 1 juta subscribe. Karena itu mari, bagi yang belum, silakan membantu di subscribe. Puji Tuhan, Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam sehat.